Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Feni Wijaya dengan nomor pokok mahasiswa 182212100008. Saya mahasiswi dari Universitas Multidata Palembang. Siang ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, dan Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individu pada Karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Langsung saja, saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian. Pada perkembangan dunia bisnis meningkat dan mengalami persaingan terutama pada sektor jasa dan manufaktur yang disebabkan dari tuntutan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi untuk memperoleh informasi yang berkualitas diperlukan adanya sistem yang mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, akurat, terpercaya, dan terbaru. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi yang berguna dan sudah merupakan kebutuhan yang dapat membantu individu atau organisasi dalam penyelesaian pekerjaan. Sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bisnis harus memiliki sistem teknologi informasi yang baik. Sistem informasi perusahaan akan membantu perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga banyak pihak yang menggunakan atau memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk mencapai keunggulan perusahaan. Sistem informasi akuntansi dapat berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Partisipasi manajemen juga memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Partisipasi manajemen mendukung pengguna untuk memajukan perilaku positif terhadap sistem informasi akuntansi. Dukungan dari manajemen juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan individu. Selain partisipasi manajemen, kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi juga menentukan apakah tujuan perusahaan sudah tercapai atau belum. Sehingga para pengguna atau pemakai menjadi fokus yang terpenting dalam penerapan sebuah sistem dalam perusahaan. Pemakai atau pengguna merupakan suatu hal yang tidak terlepas penerapan teknologi. Selain itu, keberadaan manusia sangat berperan penting dalam penerapan teknologi yang berpengaruh karena apabila pemakai sistem tidak dapat mengoperasikan sistemnya dengan baik, maka akan berakibat kegagalan dalam penerapan sistem tersebut sehingga menghambat tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang akan saya angkat adalah yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kinerja individu pada karyawan PT Sampurna Agro Tbk? Yang kedua, apakah partisipasi manajemen berpengaruh terhadap kinerja individu pada karyawan PT Sampurna Agro Tbk? Dan yang ketiga, apakah kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja individu pada karyawan PT Sampurna Agro Tbk? Dan tujuan dari penelitian yang saya teliti adalah yang pertama untuk membuktikan pengaruh kecanggihan teknologi informasi terhadap kinerja individu pada karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh partisipasi manajemen terhadap kinerja individu karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Dan yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh kemampuan teknik pemakai sistem informasi terhadap kinerja individu karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Kemudian, manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu untuk
untuk pengambilan keputusan yang efektif serta bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi perusahaan dan kepuasan pemakai sistem informasi tersebut. Lalu, manfaat bagi peneliti sebagai bahan masukan dalam menambah ilmu, pengetahuan, dan penghargaan wawasan bidang kecanggihan sistem informasi akuntansi, partisipasi manajemen, dan kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu pada karyawan. Terdapat landasan teori di dalam proposal saya, yaitu teori efektivitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tingkatan target, kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, maka tinggi efektivitasnya. Sistem. Suatu komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat bekerja sama dalam menjalankan fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi. Informasi merupakan suatu data yang digunakan untuk mendukung ketepatan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna akhir agar dapat dengan mudah dan efektif dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian, akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, penjumlahan, pengiktisaran, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kesatuan dari manusia dan sumber daya lainnya yang bertanggung jawab dalam menyediakan informasi keuangan serta informasi yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengelolaan data transaksi dalam suatu organisasi. Kecanggihan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berhubungan dengan perilaku dalam menggunakan teknologi tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Partisipasi manajemen. Partisipasi manajemen diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan perilaku yang baik bagi karyawan. Kemudian kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi. Para pemakai menjadi fokus yang penting dalam penerapan sebuah sistem dalam perusahaan. Pengertian kinerja individu merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Karakteristik kinerja individual. Menurut Mangkunegara 2011, terdapat 8 karakteristik orang yang mempunyai kinerja yang tinggi. Penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang pertama, pengaruh efektivitas, sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kemampuan teknis pemakai sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu. Penelitian sebelumnya, yang kedua, pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan pengetahuan manajer akuntansi pada efektivitas sistem informasi akuntansi. Dan penelitian sebelumnya yang ketiga adalah pengaruh kecanggihan teknologi informasi dan partisipasi manajemen terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kesimpulan dari persamaan ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya teliti sekarang adalah sama-sama membahas mengenai topik pengaruh kecanggihan teknologi sistem informasi akuntansi dan partisipasi manajemen. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya teliti adalah dari tempat yang saya teliti dan juga perbedaan dari salah satu variabel di antara ketiga penelitian sebelumnya. Ada juga kerangka dari penelitian saya, di mana dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen,
kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi, dan kinerja individu pada karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi. Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Kemudian, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja individu pada karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dan hipotesis di dalam penelitian saya, yang pertama, ialah kecanggihan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja individu pada karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Hipotesis yang kedua, partisipasi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja individu pada karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Hipotesis yang ketiga, kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh positif pada kinerja individu pada karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, ruang lingkup, jenis, dan sumber data. Jenis penelitian dari penelitian yang saya teliti yaitu penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sumber data yaitu kuesioner. Yang kedua, teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Yang ketiga, populasi dan sampel. Seluruh karyawan PT Sampurna Agro Tbk dan teknik penelitian non-probability sampling atau non-random purposive sampling berdasarkan kriteria. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan biasanya berupa nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata, dan standar deviasi. Untuk menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari setiap variabel. Yang kedua, yaitu uji kualitas data. Uji kualitas data dibagi menjadi 2. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu penelitian pengukuran dapat dipercaya. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji normalitas data. Uji ini digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolonialitas. Uji ini berfungsi dalam proses pengambilan keputusan secara parsial pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang ketiga, uji heteroskedasitas adalah keadaan di mana varian tidak stabil akan menyebabkan penaksiran koefisien rekurensi menjadi tidak efisien. Yang keempat, terdapat uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis ini dibagi menjadi 3 uji lagi. Yang pertama, uji F statistik. Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian, uji regrensi parsial dengan uji T. Dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap kinerja individu. Selanjutnya, koefisien determinasi.
Koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam penelitian untuk menerangkan variasi variabel dependen. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi saya dengan judul Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, dan Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individu pada Karyawan PT Sampurna Agro Tbk. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih dan selamat siang.